Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Trade Wisdom ya. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas dan sharing detail tentang Simplified Smart Money Concept. Nah, jadi metode ini yang saya sudah pelajari dan dalami dalam beberapa tahun terakhir ya, sejak trading di Forex. Nah, konsep ini juga yang saya pergunakan ketika saya sharing tentang case study di video sebelumnya, di mana saya ngambil posisi short Euro USD ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sempat menonton atau melihat video tersebut, ada baiknya teman-teman bisa melihat terlebih dahulu. Nah, supaya di sana teman-teman bisa melihat gambaran umum bagaimana penerapan smart money concept secara keseluruhan. Nah, karena di video tersebut secara detail saya coba jelaskan bagaimana membuat sebuah trade idea mulai dari analisa bias atau market structure di higher time frame sampai dengan eksekusi di lower time frame. Nah, di video kali ini saya akan coba jelaskan kerangka atau framework dari smart money concept ya. Nah, mungkin sebelum saya bahas lebih dalam, saya mau ngajak teman-teman dulu nih brainstorming. Nah, karena yang namanya smart money concept di luar sana ini banyak ya variasi dan interpretasinya. Nah, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang cukup rumit atau kompleks. Nah, memang di dalam dunia trading itu kita nggak bisa mengenal istilah benar atau salah. Jadi tidak ada satupun metode atau strategi yang paling powerful atau yang biasa disebut sebagai holy grail. Nah, nanti satu-satunya komponen yang mendekati Holy Grail akan saya bahas di video-video berikutnya. Nah, which is bukan terletak pada metode atau strategi trading yang kita gunakan. Nah, demikian juga smart money concept tidak terlepas dengan kenyataan yang sama ya, teman-teman. Nah, kenapa saya personal memilih untuk fokus ke penggunaan smart money concept? Nah, karena berdasarkan pengalaman dan jam terbang di dunia trading sejak 12 tahun yang lalu, begitu banyak strategi dan metode ya yang saya coba pelajari dan dalami. Nah, tetapi memang dari masing-masing metode tersebut pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Namun, sebagian besar kekurangan atau kelemahan yang saya personal hadapi, mayoritas dari metode tersebut seringkali ketika saya dapati kondisi di mana sebuah peluang trade tidak berjalan dengan baik, memang kita mengerti yang namanya trading itu sifatnya probabilitas ya. Jadi tidak selamanya kita akan memperoleh yang namanya winning trade all the time. Nah, yang namanya loss atau losing trades itu akan selalu menjadi bagian dari trading. Namun, sangatlah penting juga bagi kita sebagai seorang trader untuk senantiasa mampu melakukan evaluasi atas performa trading kita. Nah, di mana di sana kita perlu melakukan yang namanya review secara berkala. Nah, jadi apakah semua posisi atau semua peluang yang kita ambil, yang kita eksekusi, apakah sudah sesuai dengan trading plan kita atau tidak. Nah, di sanalah proses belajar dan continuous improvement terjadi dan bisa membantu kita untuk terus bertumbuh dan berkembang sebagai trader yang semakin baik dari hari ke hari. Nah, melalui proses tersebut, seringkali saya dapati dari berbagai metode dan strategi yang dulunya atau sebelumnya saya pernah pergunakan atau pelajari, sebagian besar dari losing trade yang terjadi walaupun dari evaluasi itu sudah sesuai dengan trading plan yang saya miliki. Nah, seringkali saya tidak bisa menemukan jawaban atau alasan kenapa sebuah peluang bisa berjalan dengan baik dan kenapa peluang yang lain tidak berjalan dengan baik. Nah, dari metode-metode sebelumnya, saya tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Nah, ketika saya mulai mencoba mempelajari detail smart money concept secara lebih mendalam ya, nah ternyata saya temukan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya yang sebelumnya saya tidak bisa temukan jawabannya dari berbagai metode yang saya pergunakan. Nah, saya bisa menemukan, walaupun tidak semuanya ya, tapi sebagian besar saya bisa temukan alasan kenapa harga bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, dari sana ternyata ketika saya evaluasi dan saya cross check ke peluang-peluang
atau history data trading yang sebelumnya saya pernah ambil, nah saya bisa menemukan jawabannya di Smart Money Concept. Nah, makanya di sini saya ingin coba sharing mengenai Smart Money Concept ini kepada teman-teman. Nah, siapa tahu bisa membantu banyak buat teman-teman yang memang selama ini masih mengalami kendala di dalam perjalanan tradingnya ya. Belum bisa mencapai titik konsistensi profitable. Nah, mudah-mudahan dengan konsep smart money yang saya akan sharingkan ini bisa menjadi wawasan baru atau tambahan informasi yang bisa teman-teman kombinasikan ke metode atau strategi yang sudah teman-teman miliki. Nah, walaupun memang kalau boleh saya sarankan secara personal ya, dengan mempelajari smart money konsep secara tersendiri ini sudah lebih dari cukup untuk bisa meningkatkan performa trading kita. Nah, karena berbagai variasi dan interpretasi yang berbeda-beda tadi di luar sana, nah saya coba formulasikan versi Smart Money Concept yang sudah saya sederhanakan atau simplified Smart Money Concept. Nah, jadi saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin ya, atau seawam mungkin. Nah, dengan harapan teman-teman mungkin yang baru mau belajar tentang trading ataupun smart money konsep itu sendiri bisa dengan mudah untuk memahami apa yang akan saya sharingkan di video kali ini. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke framework atau kerangka dari smart money concept, nah sangatlah penting kita untuk memahami dulu apa yang namanya retail trader dan nanti perbedaannya dengan yang kita sebut sebagai institutional trader. Nah, retail trader, who are they? Siapa mereka? Nah, di dalam retail trader ini intinya adalah semua trader yang masuk ke pasar finansial dengan modal trading atau kapital yang relatif kecil ya dibandingkan dengan trader-trader institusi. Nah, di dalam retail trader ini mayoritas ada trader individual seperti kita yang memiliki modal trading personal atau individual dengan tujuan untuk mencari capital gain di pasar finansial ya. Nah, selain itu juga termasuk di dalam retail trader ini ada bank-bank atau institusi atau lembaga keuangan retail yang secara besaran modal itu juga masih tergolong relatif kecil di pasar finansial global. Oke. Nah, karena di luar sana kita harus sadari ada institusi atau lembaga keuangan yang secara nilai transaksi itu tergolong sangat besar atau raksasa dibandingkan dengan trader lainnya seperti retail trader. Nah, diantaranya nanti yang terbesar adalah central bank ya. Oke. Nah, untuk retail trader sendiri, ini bagaimana sih cara mereka trading? How they trade? Nah, secara umum, kita sebagai retail trader waktu pertama kali, mungkin sebagai orang awam ya, yang kita baru pertama kali belajar dunia trading, nah kita akan mendapatkan informasi atau ilmu tentang dunia trading, sumbernya yang umum adalah dari internet, dari YouTube, atau mungkin dari sosial media yang lain, baca blog atau artikel di internet, sebagian besar juga berinvestasi di buku-buku seputar trading dan investasi ya. Nah, di mana secara mayoritas kita akan dihadapkan dengan metode yang secara umum mudah untuk dipelajari. Nah, yang mungkin teman-teman yang sering dengar ketika pertama kali belajar trading, kita perlu paham yang namanya support dan resistance. Bahwa ketika harga kembali ke suatu support atau resistance, kecenderungan harga akan mantul dari area-area perhatian tersebut. Atau mungkin kita belajar yang namanya trading pattern. Ada continuation pattern, ada reversal pattern. Nah, macam-macam ya. Jadi kayak continuation pattern itu mungkin ada bullish flag, bearish flag, atau reversal pattern misalnya seperti ascending channel, descending channel, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi gambaran umum bagaimana retail trader melakukan trading. Oke. Nah, jadi dari berbagai sumber informasi yang tersebar secara umum tersebut, retail trader pada umumnya akan berhadapan dengan dua jenis metode trading.
Yang pertama adalah pure price action, jadi kita hanya fokus di pembacaan technical analysis berbasis harga langsung di chart. Ada juga yang menggunakan indikator atau indicator base. Nah, indikator base ini teman-teman mungkin udah tahu ya. Ada moving average, ada stochastic, RSI, dan indikator lainnya. Banyak sekali ya di luar sana. Nah, jadi karena variasinya yang sangat banyak, kita untuk keperluan simplifikasi video edukasi ini, kita tidak akan bahas terlalu detail untuk yang indicator base. Nah, kita akan bahas tentang yang pendekatan yang pertama, yang lebih umum, price action. Oke. Nah, ketika kita belajar price action, yang paling umum dipelajari oleh retail trader ya, ada dua pendekatan, bisa menggunakan support resistance ataupun trading based on pattern. Saya nggak bahas terlalu detail ya, karena ini hanya sebagai gambaran umum saja. Dan harapannya teman-teman juga sudah paham tentang kedua metode. Nah, jadi di metode support resistance, misalnya di suatu pasar yang bullish atau uptrend, ketika kita melihat harga mulai membentuk area-area atau zona support ya, nah kita bisa mengantisipasi untuk mencari peluang buy atau long ketika harga pullback atau kembali ke zona support tersebut. Nah, dengan harapan area-area atau zona support itu bisa menjadi area tahanan yang baik untuk membawa harga untuk bergerak lebih tinggi, melanjutkan bullish uptrend yang sudah ada. Dan demikian juga dengan kondisi sebaliknya, misalnya di pasar yang bearish atau downtrend ya, ketika harga mulai membentuk zona atau area resisten, kita bisa mengantisipasi ketika harga pullback ke area atau zona resisten tersebut, kita bisa mulai mencari peluang sell atau short dengan harapan area atau zona resisten ini akan menjadi level tahanan yang baik untuk harga bisa melanjutkan momentum dari bearish atau downtrend yang sudah ada. Oke. Nah, jadi ada trader-trader yang menggunakan pendekatan support atau resistance holding di dalam pasar yang trending dengan antisipasi support itu akan bertahan untuk melanjutkan bullish trendnya, resistance akan bertahan untuk melanjutkan bearish trendnya. Nah, di satu sisi ada juga trader yang menggunakan pendekatan breakout. Nah, jadi apabila level atau zona support itu ditembus, nah ini akan menjadi area resistance sebaliknya yang akan menjadi tahanan yang baik bagi harga untuk bergerak melanjutkan kemungkinan perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Nah, jadi untuk trader dengan pendekatan breakout, mereka akan menunggu suatu level support ditembus. Nah, sebelum mereka akan mencari peluang sell ketika harga pullback ke level penembusan support yang menjadi resisten tadi ya. Demikian juga sebaliknya, ketika suatu level resisten itu ditembus, nah breakout trader dia akan mencari atau menunggu harga kembali atau pullback ke level penembusan resisten yang diantisipasi akan menjadi support berikutnya untuk menopang harga dengan baik dan melanjutkan kemungkinan perubahan tren dari bearish menjadi bullish. Oke. Nah, untuk metode dengan trading pattern ini juga macamnya banyak ya. Jadi ada pattern yang sifatnya continuation, ada pattern yang sifatnya reversal. Nah, sebagai contoh yang paling umum dan cukup sering digunakan ya. Nah, ini ada double top, triple top, dan juga double bottom atau triple bottom. Keempat pattern ini adalah pattern untuk reversal ya. Nah, jadi yang dipelajari secara konsep ketika kita melihat terbentuknya suatu pattern double top atau triple top, nah ini menjadi indikasi awal kemungkinan pembalikan arah tren dari sebelumnya bullish menjadi kemungkinan bearish. Nah, triggernya kapan? Ketika support atau yang biasa disebut neckline dari double top atau triple top itu ditembus, nah maka support ini akan flip menjadi resistance. Nah, di mana breakout trader itu akan menunggu pattern double top atau triple top tadi untuk menembus level neckline atau supportnya. Nah, kemudian menunggu harga untuk kembali atau pullback ke level penembusan tadi atau neckline sebelum mencari peluang sell. Nah, untuk kondisi yang sebaliknya juga berlaku yang serupa ya, ketika kita melihat terbentuknya double bottom atau triple bottom. Nah, ini menjadi indikasi awal kemungkinan terjadinya trend reversal. Nah, sampai
ketika harga berhasil menembus level resistance yang disebut sebagai neckline dari double bottom atau triple bottom. Nah, breakout trader nanti akan menunggu pattern tersebut ditembus, kemudian mencari pergerakan pullback sebelum mencari peluang buy atau long untuk mengantisipasi kemungkinan pembalikan arah tadi dari bearish menjadi bullish, dari downtrend menjadi trend. Oke. Nah, jadi secara gambaran umum, dua metode inilah yang paling banyak digunakan di retail trading ya, teman-teman. Nah, jadi jika kita kerangkakan secara lebih teknis ya, teman-teman. Nah, di retail trading dengan menggunakan dua jenis metode tadi, support resistance ataupun pattern, secara umum ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah support resistance holding, yang kedua breakout, yang ketiga break and retest. Nah, secara umum support resistance holding ketika harga kembali ke suatu level support dan kita melihat ada konfirmasi bullish candle di area support ya. Nah, di sanalah kita bisa entry buy dengan antisipasi support bisa membawa harga bergerak lebih tinggi. Nah, kita entry buy di sana, stop loss umumnya ditempatkan sedikit di bawah support. Nah, pertanyaannya kenapa stop loss umumnya ditempatkan sedikit di bawah support? Nah, karena berdasarkan konsep yang secara umum dipelajari, ketika suatu level atau zona support itu ditembus, nah ada kemungkinan menjadi indikasi awal bahwa perubahan tren dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish terkonfirmasi. Nah, jadi penembusan level atau zona support tadi otomatis juga akan menjadi konfirmasi adanya kemungkinan pembalikan arah atau perubahan tren. Nah, makanya kenapa pada umumnya untuk pasar yang bullish ketika trader retail open posisi buy di sana, stop loss-nya biasa ditempatkan sedikit di bawah support. Ketika suatu zona atau area support penting itu ditembus, nah secara konsep support akan berubah menjadi resisten yang diantisipasi akan di respect dan bisa memberikan peluang yang sebaliknya, which is sell atau short, di mana kita mengantisipasi kemungkinan perubahan arah tren dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish. Nah, makanya kenapa ada pendekatan retail trading yang kedua, breakout. Jika kita mengantisipasi suatu level support itu akan ditembus karena mungkin secara market structure harga sedang bergerak di dalam struktur bearish atau downtrend ya. Nah, sampai ketika suatu level support itu ditembus, nah maka itu akan menjadi konfirmasi kita akan entry sell, mengantisipasi supaya bearish trennya akan berlanjut. Nah, di sana kita akan entry sell di titik penembusan suatu support dan stop loss umumnya ditempatkan sedikit di atas swing high yang terakhir. Nah, sedangkan pendekatan yang terakhir, break and retest, dengan antisipasi yang serupa dengan pendekatan breakout ya. Nah, untuk pendekatan yang ketiga, ada metode retail trading yang menunggu sampai suatu level support itu ditembus, tetapi entry baru dilakukan menunggu harga pullback atau retrace ke level support yang ditembus dan berubah menjadi resisten tadi. Nah, maka trader entry di titik penembusan sebelumnya dan stop loss akan ditempatkan di swing high terdekat. Oke. Nah, jika teman-teman sudah pernah menggunakan semua pendekatan ini ya, nah saya yakin cukup sering nanti teman-teman mengalami fenomena seperti ini. Nah, jadi ketika entry buy di area support, stop loss di bawah support, harga hanya bergerak sedikit naik sesuai dengan antisipasi, tapi mungkin target belum tercapai ya. Nah, ternyata harga berbalik arah menyentuh stop loss kita terlebih dahulu sebelum harga dengan impulsif berbalik arah sesuai dengan pelanjutan tren bullish yang sebelumnya sudah kita antisipasi. Nah, namun kita sudah terlikuidasi terlebih dahulu sebelum harga melanjutkan bullish trennya. Nah, demikian juga dengan pendekatan yang breakout, cukup sering nanti teman-teman akan mengalami kita entry sell di sana, harga bergerak turun sesuai dengan antisipasi, tapi mungkin target belum tercapai ya. Kemudian harga berbalik arah, melewati stop loss kita, sebelum kemudian berbalik turun, melanjutkan bearish momentum seperti yang sudah kita antisipasi sebelumnya. Tidak terlepas juga untuk yang menggunakan pendekatan break dan retest.
menunggu harga retest ke area penembusan support menjadi resisten, entry sell di sana, stop loss sedikit di atas swing high terdekat. Nah, ternyata harga menjemput atau menyentuh stop loss dulu sebelum melanjutkan pergerakan bearish yang sebelumnya sudah diantisipasi. Nah, jadi ini yang fenomena yang cukup sering terjadi ya ketika kita menggunakan pendekatan retail trading. Nah, karena memang ini yang secara umum dipelajari dan ini yang secara mayoritas digunakan oleh kebanyakan retail trader. Nah, fenomena ini terjadi bukan secara random atau acak ya, tetapi sebenarnya ada alasan atau reason kenapa hal ini seringkali terjadi di pasar. Nah, disinilah peranan smart money concept dapat membantu kita untuk mencari peluang yang lebih high probable, sehingga kita bisa menghindari kemungkinan prematur loss seperti ini apabila kita menggunakan pendekatan retail trading. Oke? Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas detail tentang pendekatan atau metode yang digunakan oleh institutional trader yang ternyata jika kita pahami mereka justru menggunakan yang namanya likuiditas dari si retail trader untuk mendapatkan posisi yang strategis bagi mereka. Nah, selanjutnya akan kita bahas di institutional trader ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk memahami detail dari institutional trader ya, nah teman-teman saya mau ngajak teman-teman brainstorming lagi. Nah, jadi yang namanya di dunia trading ya, di pasar finansial, kita tidak bisa berasumsi bahwa semua trader itu hanyalah retail trader. Nah, di dalam pasar finansial juga ada yang namanya institutional trader yang umumnya terdiri dari bank atau institusi keuangan dengan skala yang besar. Nah, terutama mungkin yang teman-teman pernah dengar istilah bank sentral atau central bank dari masing-masing negara. Nah, contohnya misalnya di Amerika ya, untuk mata uang US dollar, nah, otomatis ada central bank di US atau di Amerika yang memegang peranan sangat besar dalam mengendalikan pergerakan harga dari currency US dollar tersebut. Nah, bank sentral US itulah dan juga bank-bank atau institusi dengan skala besar lainnya yang termasuk di kategori institutional trader, di mana mereka memiliki besaran modal atau capital yang tergolong sangat besar atau raksasa dibandingkan retail trader. Ketika si institutional trader ini melakukan entry pasar, akan terlihat pergerakan harga yang cukup dominan atau signifikan. Apakah itu bergerak naik atau bergerak turun. Nah, berbeda halnya dengan retail trader ketika kita open posisi buy atau sell, mungkin di pergerakan harga di chart itu tidak terlalu terlihat ada pengaruhnya. Sedangkan institutional trader ketika mereka entry pasar, kita akan secara jelas melihat adanya pergerakan dengan momentum yang sangat impulsif. Nah, jadi itu perbedaan mendasar ya antara institutional trader dan retail trader. Kemudian how they trade. Bagaimana institutional trader trading? Nah, dibandingkan kita sebagai retail trader di mana eksekusi entry posisi kita bisa senantiasa lakukan secara instan ya. Nah, jadi ketika misal pasar sedang bergerak naik, ketika harga pullback, kita ingin open posisi buy di harga semurah mungkin ya. Nah, ketika misalnya posisi harga sedang pullback di sini, kita putuskan untuk entry buy. Nah, kita sebagai retail trader bisa secara instan entry posisi buy atau long yang seketika akan terpenuhi di pasar. Karena sifat atau nature dari besaran posisi yang kita entry itu relatif kecil. Nah, jadi secara kemudahan eksekusi entry, kita sebagai retail trader bisa diasumsikan memiliki privilege yang lebih ya dibandingkan institutional trader karena ukuran posisi yang relatif kecil. Nah, pendekatan seperti ini dengan misalnya entry posisi secara langsung atau instan, ini tidak bisa dilakukan oleh si institutional trader. Kenapa? Karena sekali lagi modal atau capital yang mereka tradingkan itu tergolong raksasa. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ketika harga sedang dalam bullish uptrend misalnya,
Nah, kemudian harga pullback ke posisi yang sama, di mana kita sebagai retail trader misalnya tertarik untuk melakukan entry posisi buy atau long ya. Nah, jika institutional trader dengan seketika entry pasar di market price dikarenakan posisi yang akan mereka entry itu tergolong sangat besar, nah ini jika mereka paksakan entry di harga pasar atau di market price ya, nah institutional trader akan mengalami kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena seketika mereka entry market, harga akan secara drastis terlihat langsung bergerak naik. Nah, karena kita harus pahami untuk open posisi buy, artinya harus ada posisi sebaliknya, which is seller, yang dapat memenuhi porsi yang sama. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika institutional trader ingin melakukan entry posisi buy, berarti mereka harus menemukan seller dengan posisi yang juga relatif besar. Nah, karena umumnya retail trader dan institutional trader ini sifatnya tidak seimbang ya di pasar secara posisi ya, makanya institutional trader mereka tidak bisa secara instan entry semua posisi mereka di harga pasar atau market price. Kenapa? Karena jika ini mereka lakukan, nah secara bertahap nanti buy order yang mereka akan entry itu akan terpenuhi di beberapa level yang berbeda, yang secara bertahap itu akan senantiasa naik. Nah, jika ini mereka lakukan, institutional trader akan menempatkan posisi mereka di kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Kenapa? Karena mereka akan memiliki average price dari posisi buy yang cenderung relatif tinggi. Nah, jika ini terjadi, mereka akan kesulitan untuk mencari profit di pasar. Nah, jadi nanti disinilah kenapa kita akan mengenal yang namanya istilah likuiditas pasar. Nah, jadi bagaimana pendekatan yang digunakan oleh institutional trader? Nah, di sini kita akan membedakan fungsi dari masing-masing tipe trader ya, retail trader versus institutional trader. Nah, jadi secara umum retail trader dengan metode yang digunakan seperti support resistance di mana mereka akan entry di area support, kemudian stop loss ditempatkan sedikit di bawah support untuk kondisi pasar yang bullish, atau mungkin di pasar yang bearish mereka akan entry sell atau short di area resistance dengan stop loss sedikit di atas area resistance tersebut. Nah, setiap stop loss order atau stop order yang ditempatkan atau dibentuk oleh retail trader di pasar, nah mereka akan membentuk atau create yang namanya likuiditas pasar yang nantinya akan dimanfaatkan oleh institutional trader agar mereka bisa melakukan entry pasar di posisi harga yang strategis. Nah, makanya nanti di Smart Money Concept kita belajar di institutional trader itu kental dengan istilah ini ya, manipulasi likuiditas. Nah, jadi secara teknis perilaku retail trading itu fungsinya akan membentuk atau membuat yang namanya likuiditas pasar yang akan dimanfaatkan oleh institutional trader atau smart money, yang juga ini nanti kita sering dengar institutional trader di belakangnya ini adalah big money atau the big guy in financial market ya. Mereka akan memanfaatkan likuiditas yang dibuat atau dibentuk oleh retail trader agar mereka bisa entry pasar dengan posisi yang menguntungkan. Nah, teknisnya seperti apa? Nah, kita kembali ke kerangka retail trading yang sebelumnya kita sudah bahas. Ada 3 pendekatan ya di retail trading. Ada yang support resistance holding, ada yang breakout trading, ada juga yang breakout dan retest trading. Nah, jadi saya refresh kembali untuk support resistance holding. Nah, di dalam pasar yang bullish, retail trader akan menunggu harga pullback ke area support. Kemudian jika harga mantul di area support, mereka akan entry posisi buy di sana. Stop loss ditempatkan sedikit di bawah area support. Nah, secara teknis ketika kita entry posisi buy, nah stop loss ini akan secara otomatis menutup posisi buy kita
dengan jenis sell order. Oke. Nah, jadi setiap posisi buy atau long, jika kita menempatkan stop loss, nah apabila harga bergerak turun menyentuh dan melewati stop loss kita, nah maka posisi buy atau long tersebut akan ditutup secara otomatis dengan menggunakan posisi yang sebaliknya, which is sell order. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di bawah setiap area support ini akan ada banyak sell order ditempatkan ya di market ya, dari hasil entry posisi buy atau long di area support tersebut oleh para retail trader. Oke. Nah, demikian juga dengan pendekatan retail trading yang kedua, which is breakout trading. Ketika sebuah support itu ditembus, nah, breakout trader mereka akan menempatkan posisi sell stop order sedikit di bawah support, yang artinya ketika support itu ditembus, nah otomatis sell order mereka akan aktif. Nah, untuk setiap posisi sell stop loss yang ditempatkan, otomatis ini nanti akan menggunakan order yang sebaliknya ya, which is buy order atau buy stop order. Nah, jadi ketika sell-nya aktif, posisi sell tersebut akan terkena stop loss jika harga berbalik arah bergerak naik, menyentuh atau melewati titik stop loss yang ditempatkan, yang otomatis akan mengaktifkan buy stop order dan menutup posisi sell tersebut. Nah, jadi di sini kita juga bisa simpulkan bahwa di bawah setiap area support itu akan ada banyak sell order dari retail trader yang menggunakan pendekatan breakout trading. Oke. Serupa dengan pendekatan yang ketiga ya, which is break dan retest. Nah, bedanya dengan pendekatan yang kedua, ketika support ini ditembus, break and retest trader mereka akan pasang posisi sell yang biasanya menggunakan sell limit order ya. Jadi sell order dengan tipe limit. Nah, ketika harga break dan pullback ke titik penembusan dari support tersebut, nah maka sell limit order mereka akan aktif dengan stop loss yang juga mungkin ditempatkan sedikit di atas swing high terdekat. Nah, artinya di sini kita juga bisa lihat di pendekatan yang ketiga, ketika support itu ditembus dan harga kembali pullback ke area support yang ditembus, nah itu akan ada banyak sell order dari retail trader yang menggunakan pendekatan break and retest. Oke. Nah, dengan pemahaman serupa dengan retail trader inilah institutional trader memanfaatkan metode yang secara umum digunakan oleh retail trader untuk entry pasar dan juga dalam menempatkan stop loss-nya. Nah, jadi apabila framework dari retail trader ini kita kombinasikan, inilah yang dilihat oleh si institutional trader di pasar. Nah, jadi ketika ada level support, institutional trader akan melihat bahwa di bawah setiap area support atau di atas area resisten itu akan ada banyak likuiditas pasar yang tersedia. Kenapa? Karena tadi ada retail trader yang entry buy di area support, kemudian menempatkan stop loss ordernya sedikit di bawah support. Ada juga tipe yang kedua, dia menunggu support itu di break untuk mengaktifkan sell stop ordernya sebelum entry sell. Nah, ada juga tipe retail trader yang ketiga yang menunggu support di break kemudian retest sebelum sell limit ordernya diaktifkan. Nah, otomatis semakin penting suatu area support atau resisten di chart, yang mana di ilmunya retail trader ini dipercaya ya, bahwa semakin sering suatu area support itu di retest atau diuji, maka support tersebut akan semakin kuat. Nah, padahal kondisi yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya. Ini akan menjadi area likuiditas yang diincar oleh si institutional trader supaya mereka bisa mendapatkan posisi sebaik mungkin. Nah, artinya misalnya untuk kondisi pasar yang bullish atau uptrend ya. Nah, ketika retail trader
berbondong-bondong melakukan entry di sekitar support, nah institutional trader mereka justru akan menunggu sampai terlihat adanya area-area likuiditas di pasar tadi, di mana order-order si retail trader akan berhamburan ditempatkan di bawah area support tadi ya. Nah, disitulah si institutional trader atau the big money atau the big guy akan menjalankan strategi smart money konsep, di mana mereka akan menggelontorkan sebagian capital mereka hanya untuk mengaktifkan order-order yang berada di bawah support tersebut. Nah, makanya mereka akan melakukan sell terlebih dahulu untuk mengaktifkan semua stop loss order atau sell stop order yang berada di bawah area support. Nah, tujuannya apa? Supaya institutional trader bisa ngedrive harga untuk bergerak cukup rendah sehingga bagi mereka bisa entry pasar di harga semurah mungkin di dalam struktur pasar yang secara awal itu sudah bersifat bullish. Nah, jadi di pasar yang bullish, supaya institutional trader itu bisa entry buy atau long dengan harga semurah mungkin, nah biasanya mereka akan memanfaatkan likuiditas pasar yang dibentuk oleh si retail trader. Nah, jadi ini akan sering terjadi ya. Nah, jadi ada pergerakan sell terlebih dahulu dari si institutional trader, jadi mereka akan mengeluarkan sebagian modal mereka untuk mengaktifkan stop loss order atau likuiditas pasar sehingga harga bergerak turun dan memberikan level harga yang cukup murah. Nah, sebelum mereka entry posisi buy di sana dengan ukuran atau size yang jauh lebih besar sehingga menyebabkan harga dengan drastis atau secara tajam bergerak turun hanya untuk bergerak naik lebih lanjut. Nah, ketika itu terjadi, ini kita perlu sadari ya, dikarenakan institutional trader melakukan sell terlebih dahulu sebelum mereka entry buy secara agresif. Nah, secara konsep, harga nanti akan secara bertahap dibawa kembali pullback atau retrace untuk memitigasi ini artinya mengurangi resiko ya dari posisi sell-nya si institutional trader yang sebelumnya dilakukan hanya untuk menggiring harga supaya bergerak lebih rendah. Nah, jadi secara konsep harga akan dibawa kembali pullback untuk memitigasi dari posisi sell yang sebelumnya dilakukan oleh institutional trader. Nah, jadi ketika harga sudah kembali pullback ke area mitigasi tersebut, nah otomatis institutional trader akan close posisi sell mereka yang sebelumnya sempat floating negatif ya ketika harga bergerak drastis ke atas ya, karena mereka juga entry posisi buy dengan size yang lebih besar. Nah, otomatis harga ketika dibawa kembali pullback ke area tersebut, nah proses mitigasi atau mitigation dari posisi sell-nya si institutional trader itu terjadi. Nah, jadi harga akan secara bertahap dibawa kembali untuk memitigasi ke area-area di mana sell positionnya institutional trader ini bisa ditutup dengan kondisi either break even atau loss kecil. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari strategi awal mereka ya, hanya untuk bisa mendapatkan harga semurah mungkin atau sebaik mungkin sebelum mereka entry buy di kondisi pasar yang secara definisi sudah bergerak bullish sebelumnya. Nah, makanya nanti kita mengenal istilah yang namanya aktivitas sell to buy dari si institutional trader. Nah, ketika proses mitigasi itu terjadi, nah secara konsep jejak atau footprint dari institutional trader inilah yang kita akan ikuti. Kenapa? Karena ketika proses mitigation atau mitigasi terjadi, otomatis harga akan secara agresif bergerak naik melanjutkan intensi dari institutional trader yang sebelumnya sudah direncanakan, which is dalam hal ini adalah kondisi pasar yang bullish atau uptrend. Oke. Nah, jadi manipulasi likuiditas ini yang digunakan oleh institutional trader untuk bisa entry pasar dengan harga yang kompetitif.
Oke. Nah, jadi setelah proses mitigation terjadi, kita bisa antisipasi harga untuk melanjutkan tren yang sudah terjadi sebelumnya, which is bullish continuation. Oke. Nah, dari sinilah konsep smart money terbentuk. Nah, secara detail ini saya coba breakdown ya. Komponen-komponen utama atau elemen-elemen dasar yang perlu teman-teman pahami dan pelajari lebih lanjut supaya bisa memahami bagaimana smart money konsep ini bekerja. Nah, jadi dari skema yang sama ya, teman-teman nanti bisa belajar yang namanya likuiditas pasar, di mana institutional trader atau smart money akan melakukan aktivitas sell terlebih dahulu sebelum buy lebih lanjut, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya proses pembelokan harga secara impulsif atau tajam ya, sell to buy, yang umumnya nanti akan menyebabkan adanya penembusan suatu structure di pasar. Nah, makanya kita juga akan belajar yang namanya market structure. Nah, jadi di sini ada yang namanya BOS ya, break of market structure. Nah, jadi yang namanya smart money concept ini juga masih cukup sering terjadi kekeliruan persepsi atau interpretasi di luar sana ya. Jadi yang namanya smart money concept, kita tidak melulu hanya fokus untuk mencari yang namanya break of structure, bos, di mana-mana. Karena break of structure walaupun terjadi itu tidak akan berarti banyak apabila kita tidak bisa melihat komponen atau evidence lain yang membuktikan bahwa aktivitas si institutional trader memang terjadi, which is apa? Adanya manipulasi likuiditas, adanya sell to buy yang tajam yang menyebabkan break of structure atau break of market structure terjadi. Oke. Nah, ketika itu terjadi, di sanalah kita bisa melihat adanya pembentukan order block atau institutional supply dan demand yang bisa kita konfirmasi dengan adanya elemen price imbalance ketika terjadi pergerakan sell to buy yang sangat impulsif dengan momentum sehingga terjadi adanya imbalance di pergerakan harga. Oke. Nah, kembali lagi secara konsep, harga akan dibawa secara bertahap untuk kembali ke area order block atau institutional supply dan demand dengan tujuan untuk memitigasi posisi floating loss dari posisi sell yang dilakukan oleh institutional trader sebelum entry buy secara agresif. Nah, nanti setelah proses mitigation terjadi, antisipasi untuk pergerakan continuation inilah yang akan kita ikuti. Kenapa? Karena dari serangkaian proses mitigasi dan continuation, di situ kita akan memahami yang namanya order flow dan juga pentingnya konsep fraktal atau multi time frame, karena yang namanya aktivitas manipulasi likuiditas oleh si institutional trader ini nanti sifatnya fraktal ya, akan terjadi di semua time frame. Nah, jadi apa yang terjadi di sini, manipulasi likuiditas sell to buy di suatu time frame yang lebih besar akan juga bisa kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, di mana apabila perilaku itu terjadi di area-area perhatian yang signifikan atau di order block institusional di time frame yang lebih besar, nah itu otomatis akan meningkatkan probabilitas dari peluang yang akan kita ambil. Nah, makanya di sini juga penting ya elemen fraktal atau multi time frame. Oke, teman-teman. Nah, jadi saya summary-kan seperti yang saya sudah sampaikan di depan ya. Saya coba formulasikan smart money concept ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, which is teman-teman bisa lihat semua elemen dasar yang perlu untuk dipelajari supaya teman-teman bisa memahami smart money concept dengan lebih baik. Nah, jadi yang pertama, pemahaman tentang market structure, likuiditas, bagaimana order block atau institutional supply demand terjadi, dikonfirmasi dengan adanya price imbalance, paham yang namanya konsep order flow, di mana serangkaian mitigation dan continuation akan terjadi dari waktu ke waktu, dan pemahaman tentang fraktal atau multi time frame ini akan membantu kita untuk bisa mencari peluang dan entry posisi secara lebih presisi
di pasar. Tentunya dengan smart money concept. Oke, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya gambaran tentang smart money concept yang saya coba sederhanakan seperti ini ya. Jadi kedepannya di YouTube Trade Wisdom secara bertahap saya akan coba sharing tentang dasar atau basic dari setiap komponen yang ada di smart money concept. Nah, baik itu dari kerangka masing-masing ataupun juga teman-teman bisa lihat di berbagai konten market breakdown, trade recap, ataupun case study yang saya akan share di YouTube Trade Wisdom. Oke, teman-teman. Nah, namun sebagai informasi juga, apabila teman-teman yang ingin belajar smart money concept dengan jauh lebih detail dan sistematis, Trade Wisdom dalam waktu dekat juga akan segera publish online community atau course private ya. Nah, di mana di sana nanti teman-teman bisa belajar semua tentang dunia trading. Nah, di mana Trade Wisdom kita akan menggunakan paket komplit ya, 3M, di mana metode yang kita gunakan adalah Smart Money Concept. Kemudian teman-teman juga akan kita ajarkan tentang money management dan risk management yang tepat, dibarengi juga dengan mindset atau psikologi trading yang baik, sehingga perjalanan belajar trading ataupun praktek trading teman-teman itu bisa berjalan dengan jauh lebih efektif dan lebih baik. Nah, jika teman-teman tertarik untuk belajar secara lebih terstruktur, teman-teman bisa join Telegram ataupun Instagram Trade Wisdom ya. Teman-teman detailnya bisa lihat di deskripsi dari video ini ataupun di bagian about dari channel YouTube Trade Wisdom. Karena nanti saya akan share informasi detailnya di akun sosial media tersebut. Oke teman-teman, nah sekian untuk video kali ini ya tentang Simplified Smart Money Concept. Semoga bermanfaat buat semuanya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada input mengenai materi selanjutnya yang teman-teman harapkan bisa dibahas lebih awal, nah teman-teman bisa komen di bawah. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like video-video di channel YouTube Trade Wisdom ya, dan aktifkan notifikasinya supaya ketika kita publish video baru, teman-teman secara otomatis bisa mendapatkan update-nya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.